Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai bea materai. Adapun dasar hukum bea materai, pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil atau sekali pungut atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas umum, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dengan kata lain, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi, pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang yang nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dasar hukum bea materai. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 atau PMK _03_2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 atau PMK _03 atau 2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain Menteri Tempel tahun 2005. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B atau KMK 304 atau 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Yang kelima, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP sampai 122B atau PJ atau 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membutuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan. Yang keenam, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP atau 122C atau PJ atau 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membutuhkan tanda bea materai dengan teknologi pencetakan. Yang ketujuh, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP sampai 122D atau PJ atau 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membutuhkan tanda bea materai dengan sistem komputerisasi. Yang kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 atau KMK 03 atau 2002 tentang pelunasan bea materai dengan cara pematerian kemudian. Dan yang kesembilan, Keputusan Dirjen Pajak KEP sampai 02 atau PJ 2003 tentang tata cara pematerian kemudian. Yang ke-10, Edaran Nomor 29 atau PJ 5 atau 2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea materai dan kemudian. Dan yang ke-9, Keputusan Dirjen Pajak KEP sampai 02 atau PJ 2003 tentang tata cara pematerian kemudian. Yang ke-10, Edaran Nomor 29 atau PJ 5 atau 2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea materai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrain Sahir. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni prinsip umum dari bea materai, yaitu yang pertama, bea materai merupakan pajak atas suatu dokumen seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pajak yang dibebankan pada dokumen yang berisikan suatu perjanjian, pembayaran, atau mengandung arti penting lainnya. Yang kedua, satu dokumen terutang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasan terutang bea materai sama dengan aslinya. Objek dan bukan objek bea materai. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan materai adalah dokumen menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, antara lain surat perjanjian dan surat-surat lainnya, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya, surat yang memuat jumlah atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing, surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, cek dan biliet giro. Bukan objek bea materai. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen, surat penyimpanan barang, konsumen, dan surat angkutan penumpang dan barang. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, dan lain-lain. Selanjutnya, tarif bea materai. Yang pertama, tarif bea materai 6.000 untuk dokumen sebagai berikut. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai pembuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Akta-akta notaris termasuk salinannya. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksap selama nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Yang kedua, untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut. Nominal sampai Rp250.000 tidak dikenakan bea materai. Nominal antara Rp250.000 sampai Rp1 juta dikenakan bea materai Rp3.000. Nominal di atas Rp1 juta dikenakan bea materai Rp6.000. Cek dan biliet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp3.000 tanpa batas. Pengenaan besarnya harga nominal. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1 juta dikenakan bea materai Rp3.000, sedangkan yang mempunyai nominal lebih dari Rp1 juta dikenakan bea materai Rp6.000. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp1 juta dikenakan bea materai Rp3.000, sedangkan yang mempunyai nominal lebih dari Rp1 juta dikenakan bea materai Rp6.000. Yang kedua, pihak yang terutang bea materai. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmi Aulia Pratiwi Ansyar, kelas 3G Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu benda materai dan cara pelunasannya. Yang pertama, menggunakan benda materai, tempel, dan kertas materai. Pelunasan dengan benda materai ini bisa dilakukan dengan cara biasa, yaitu oleh WIPI sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui pemateraian kemudian oleh pejabat pos. Dalam menempelkan materai tempel dan menggunakan kertas materai harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam kurung pasal 7 ayat 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Bagian A, materi tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Poin kedua B, materi tempel direkatkan di tempel di mana tanda tangan akan dibutuhkan. C, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagai tanda tangan ada di atas dan sebagai lagi di atas materai tempel. D, jika digunakan lebih dari satu materi tempel, tanda tangan harus dibutuhkan sebagai di atas semua materi tempel dan sebagai di atas kertas. Bila pelunasan materai dilakukan dengan menggunakan kertas materai, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang dicantumkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagai berikut. Poin pertama, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Poin kedua, jika isi dokumen
yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas bea materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Dan poin yang terakhir, bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi oleh dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Lanjut, yang kedua, menggunakan cara lain sesuai ketentuan pasal 1 KIP nomor 133B per 2000, yaitu dengan percetakan kata lunas bea materai di atas dokumen tersebut yang dicetak dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Ketentuan khusus, pejabat pemerintah, hakim, panitera, justru seti, notaris, dan pejabat umum lainnya yang masing-masing tengah berada dalam tugas dan jabatannya tidak dibenarkan. Poin pertama, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar. Poin kedua, melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen yang berkaitan. Dan poin yang ketiga, membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Poin yang keempat, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Dan poin yang terakhir, setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut, poin yang ketiga, yang sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya atau tanda sahnya atau tanda waktunya telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai atau menyuruh orang lain menggunakan melawan hak. Poin yang keempat, menyimpan bahan-bahan atau perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai. Itulah hasil diskusi yang kami paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.